Ex-Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari menjadi sorotan usai wawancaranya dengan Deddy Corbuzier. Sebab, wawancara dilakukan ketika Siti Fadila sedang dirawat di RSPAD. Siti Fadila tercatat berstatus terpidana kasus korupsi. Kementerian Hukum dan HAM menegaskan wawancara yang dilakukan Deddy Corbuzier tak berizin. Menurut Kemenkumham, ada aturan yang harus dipatuhi untuk bisa mewawancarai narapidana. Sebelum kita membahas tentang kasus dan kontroversi yang sedang happening di dunia maya tentang Ibu Siti Fadila Supari, mari kita bahas profil dan latar belakang siapa sebenarnya Ibu Siti Fadila Supari. Nama lengkap: Dr. Siti Fadila Supari. Tempat lahir: Solo, 6 November tahun 1950. Siti Fadila merupakan seorang dosen dan ahli jantung yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Siti Fadila dipilih oleh Presiden SBY karena Presiden menginginkan orang yang tegas dalam memimpin Departemen Kesehatan. Dia dilantik menjadi menteri pada 21 Oktober tahun 2004. Dia merupakan salah satu dari 4 perempuan yang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Selain Menteri Perdagangan Mari Eka Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta. Selain menjabat sebagai menteri, dia bekerja sebagai staf pengajar kardiologi di Universitas Indonesia. Siti merupakan ahli jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita selama 25 tahun. Pada tahun 2007, dia menulis buku berjudul Saatnya Dunia Berubah. Tangan Tuhan di balik virus flu burung, konspirasi Amerika Serikat, dan organisasi WHO dalam mengembangkan senjata biologis dengan menggunakan virus flu burung. Buku ini menuai protes dari petinggi WHO dan Amerika Serikat. Pada tahun 1987, Siti menerima The Best Investigator Award Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Best Young Investigator Award dalam Kongres Kardiologi di Manila, Filipina tahun 1988. Dia menerima The Best Investigator Award Konferensi Ilmiah tentang Omega 3 di Texas, Amerika Serikat tahun 1994 dan Anthony Mason Award dari Universitas South Wales tahun 1997. Dia juga menerima beberapa penghargaan dari Amerika dan Australia. Tak kurang dari 150 karya ilmiahnya telah diterbitkan dalam jurnal lokal, regional, dan internasional. Setelah kita mengenal Ibu Siti Fadila Supari dan latar belakang beliau, mari kita bahas kasus yang sedang menimpanya. Ibu Siti Fadila Supari tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan. Meski demikian, ia membantah telah mengubah alokasi anggaran proyek flu burung senilai 80 miliar rupiah menjadi proyek pengadaan alat kesehatan pada tahun 2007. Saya sangat shock, sangat kecewa. Kok fakta persidangan kok nggak dipakai? Kalau fakta persidangan dipakai mestinya nggak segini. Nah, kalau apa gunanya kita itu sidang berkali-kali dengan biaya negara, dengan ini, tapi fakta persidangan dipakai sama sekali. Ya memang yang berkuasa untuk menentukan hukuman kan mereka. Selanjutnya, mari kita bahas tentang viralnya nama Ibu Siti Fadila Supari. Nama Siti Fadila Supari menjadi viral di Google Trending. Hal ini setelah dia bicara belak-belakan tentang konspirasi dan virus corona di YouTube Deddy Corbuzier. Dalam kesempatan itu, Siti yang merupakan terpidana kasus korupsi mengaku tidak bersalah. Dia juga menyebut adanya hubungan antara pandemi virus corona akan membuat Indonesia harus membeli vaksin dari luar negeri. Namun dia menyebut Indonesia mampu membuat sendiri vaksin. Ibu Siti Fadila Supari belak-belakan soal flu burung, virus corona, dan Bill Gates. Menurut Siti, saat itu dia membuktikan virus flu burung tidak menular. Saya membuktikan virus flu burung tidak menular. Saya protes ke PBB. Setelah itu, stop vaksin.
Saya stop flu burung tidak pakai vaksin, tapi pakai politik. Pada saat itu, vaksinnya dijual ke Indonesia. Kalau dijual ke Indonesia mahal dan kita harus ngutang, ungkap Siti Fadilah. Siti Fadilah juga mengungkapkan keanehannya pada Bill Gates. Siti Fadilah mengungkapkan keanehannya pada Bill Gates yang mempersiapkan vaksin. Ada sesuatu yang aneh. Saya ikutin Bill Gates ini di Forum Ekonomi Internasional awal tahun. Dia di situ menggebu-gebu bahwa nanti akan ada pandemi. Anehnya, dia juga mempersiapkan vaksin. Kenapa ada pandemi selalu ada vaksin? Kenapa pandeminya tidak diselesaikan? Beber Siti. Dia kan bukan dokter. Mengapa dia begitu fasih menganalisa akan terjadinya pandemi? Menganalisa dunia akan butuh vaksin sekian miliar. Untuk saya, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ada apa sih? Dia kan pebisnis, ahli komputer. Mungkin dia ahli virus, tapi virus komputer. Tapi kan virus manusia berbeda. Ibu Siti Fadilah ini. Soal virus corona, Siti Fadilah mengatakan setiap pandemi dan munculnya vaksin itu bisa ditebak. Ada udang di balik batu. Kalau orang tidak siap sebelum pandemi, orang pasti bingung. Ini ada sekelompok yang malah siap vaksinnya. Virus corona gitu, tuturnya. Ibu mencurigai ini buatan dia, Bill Gates, tanya Dedi. Saya tidak mencurigai, tapi semua orang bisa berpikir sendiri. Kalau semua orang dia support, at least harus menghormati yang support, ucap Siti Fadilah. Menurut Siti Fadilah, Indonesia saat ini dalam menghadapi virus corona harus mandiri membuat vaksin. Dia menyebut orang Indonesia dapat membuat vaksin. Jadi, sekian pembahasan kita mengenai Ibu Siti Fadilah. Bagaimana menurut Anda sekalian? Apakah ini hanya kontroversi semata? Haruskah pemerintah membebaskan Ibu Siti untuk menangani virus yang sedang mewabah di seluruh dunia ini?